Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin, ajalallahu ta'ala farajahu syarif, waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian demi kajian 40 hadis kita telah menyampaikan kita pada hadis yang ke-23. Hadis ke-23 ini bertemakan asnafu talabatil ilm. Jadi macam-macam orang yang menuntut ilmu. Jadi jenis-jenis pencari ilmu. Riwayat dibawakan oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif dari Abi Abdullah Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, qala, beliau berkata, talabatul ilmi thalathatun. Para pencari ilmu itu ada tiga golongan. Fa'rifhum bi'ayanihim wa sifatihim. Maka kenali mereka ya dari sosok-sosok mereka dan sifat-sifat mereka. Sinfun yatlubuhu lil jahli wal mira. Sekelompok pencari ilmu itu, mereka mencari ilmu lil jahli. Nah, ini agak paradoks ya. Jadi mencari ilmu untuk kebodohan. Nah, nanti seperti apa tafsirannya kita lihat ini keterangan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Wal mira, jadi mencari ilmu untuk kebodohan yang arti sederhananya boleh dipahami seperti ini, bahwa mereka mencari itu dalam rangka punya kemampuan untuk menyembunyikan kebenaran. Ya, lil jahl, ya, mencari ilmu untuk kebodohan, maksudnya untuk membodohi. Bagaimana mereka punya kemampuan untuk menutupi yang hak, atau punya kemampuan untuk menolak yang hak. Ya, boleh jadi dalam pertarungan pendapat, ya, ketika dia lihat bahwa kebenaran ada pada lawan debatnya, nah orang-orang ini berusaha untuk mencari cara agar pendapatnya yang benar dan kebenaran menjadi salah. Nah, itu namanya diantara maksud daripada kelompok yang satu ini adalah mereka mencari ilmu untuk kebodohan dan untuk mira, untuk berdebat, untuk berbantah-bantahan. Jadi tujuannya itu. Jadi baca itu untuk bisa bantah, untuk bisa mendebat. Jadi mereka tidak tulus dalam mencari pengetahuan, tapi baca buku banyak dalam rangka bisa mendebat, bisa menundukkan lawan. Wasinfun, ya, jadi kelompok pertama adalah mereka yang mencari lil jahli, untuk kebodohan dan untuk berdebat, berbantah-bantahan. Wasinfun yatlubuhu lil istitalati wal khatl. Kelompok lain adalah jenis pencari ilmu yang mencari ilmu dalam rangka mencapai keunggulan. Ya. Jadi yang dia kejar itu, dengan dia mencari ilmu itu untuk mengunggulkan dirinya. Atau istitolah itu dalam bahasa Arab artinya talabur rif'ah, ya, mencari keunggulan, maqam. Wal khatl, ya, dan dalam rangka melakukan
tipuan, ya, untuk menipu, untuk membodohi. Wasinfun yatlubuhu lil fiqhi wal aqli. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah pencari ilmu yang positif, yang baik adalah orang-orang yang mencari ilmu lil fiqhi, memang untuk tafaqquh, untuk dia mengerti hukum, untuk mengerti permasalahan, untuk mengerti apa yang benar, apa yang batil, wal aql, dan dalam rangka sampai pada pemikiran yang benar, ya. Ini kelompok yang ketiga. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menjelaskan lebih jauh tentang beberapa kelompok pencari ilmu tadi ini. Fasahibul jahli wal mira, mereka yang mencari ilmu untuk kebodohan dan perdebatan, itu sifatnya apa? Mudhin, dia itu mengganggu. Jadi dalam dunia ilmu, dalam dunia pengetahuan, dia tampil sebagai pengganggu. Jadi ilmunya itu dipakai untuk mengganggu, ya, untuk membuat masalah yang sudah jelas dibuat menjadi rancu, menjadi kabur. Masalah yang sudah diterima oleh semua dibuat menjadi bahan perdebatan, bahan perbincangan. Mudhin, dia mengganggu. Jadi mengganggu ketenangan, mengganggu ketentraman. Hal-hal yang sudah jelas dengan syubha-syubha yang dia lontarkan, akhirnya terjadi kerancuan, terjadi kebingungan, ya, terjadi silang pendapat, terjadi perdebatan, ya. Mudhin. Muta'arridun lil maqal fi andiyatir rijal, ya. Dan dia berusaha untuk menampilkan, ya, pendapatnya itu di kelompok-kelompok, ya, yang sedang melakukan pembahasan, ya, pokoknya, ya, fi andiyatir rijal. Andiya itu jamaknya nadi. Nadi itu tempat berkumpulnya orang. Jadi di tempat-tempat perkumpulan dia berusaha untuk mengetengahkan pendapatnya. Bitadzakuril ilm wa sifatil hilm, dan dia menampakkan seakan-akan ini seorang akademisi, seorang yang melakukan penelitian dan kajian, ya. Dan wasifatil hilmi, seakan-akan ini orang yang betul-betul tulus untuk ilmu, tulus untuk kebenaran. Jadi dia sampaikan ini bukan dengan tujuan tertentu, enggak, dia tujuannya seakan-akan memang ingin menampilkan yang benar, memurnikan yang benar, padahal bukan itu. Ada tujuan lain di balik itu. Subhanallah, ya. Apa yang terjadi di masyarakat kita, ternyata Imam Ja'far sudah membeda. Ada orang-orang yang seperti ini nanti. Bitadzakuril ilmi wa sifatil hilmi, padahal dia jauh dari halim, jauh dari alim. Hanya menampilkan dirinya seakan berpengetahuan, seakan kajiannya banyak, telaahnya dalam, dan lain sebagainya, ya. Seakan-akan sangat berhati-hati untuk urusan hak dan batil, ya, halim. Qad tasarbala bil khusyu'. Ini yang saya baca riwayat Imam Ja'far. Jadi riwayat yang dibawa oleh Imam Humaini ini. Qad tasarbala bil khusyu', ya. Dia memakai pakaian kehusyukan. Seakan orang-orang yang mutawadhi, ya, cuma pakaiannya doang, aslinya dia jauh dari kehusyuan. Aslinya manusia liar, ya, tapi dalam rangka supaya pendapatnya itu diterima, dia harus tampil sebagai seorang yang khusy' dan lain sebagainya. Wa takhalla, ya, qad tasarbala bil khusyu' wa takhalla minal wara. Ya, dia menampilkan sikap orang yang khusyuk, tapi sebenarnya dia jauh dari ketakwaan, kosong dari ketakwaan. Fadaqqallahu min hadza khayshumah. Nanti orang-orang seperti ini Allah akan menghantam hidungnya. Ya, ini kan bahasa kiasan, kan. Allah akan binasakan orang-orang seperti ini. Wa qata'a minhu khayzumah, ya kan. Dadanya juga akan Allah hantam. Ya, Allah akan belah tubuhnya. Fadaqqallahu min hadza khayshumah, Allah akan hantam hidungnya. Wa qata'a minhu khayzumah, Allah akan belah tubuhnya, potong tubuhnya. Ini kelompok yang pertama, ya, sahibul jahli wal mira. Yang kedua, wa sahibul istitalati wal khatl. Ya, kelompok yang kedua tadi kan adalah orang-orang yang mencari ilmu dalam rangka mencari keunggulan, ya, dan dalam rangka melakukan penipuan. Dzu khibbin, ya,
Dzuhibbin ini jago tipu-tipu dia, jago bersirat lidah dia. Wa malak, tapi mentalitasnya mentalitas penjilat, ya. Dzuhibbin wa malak, ya, penuh dengan tipuan dan penuh dengan jilatan, karena suka menjilat. Yastatilu ala mithlih min ashbahi, subhanallah. Jadi dia kepada orang-orang yang katakanlah selevel dengannya, itu dia berusaha untuk menampakkan bahwa saya di antara semua ini saya yang paling alim. Yastatilu ala mithlih min ashbahi, dari yang serupa dengannya. Tapi wa yatawadhu lil aghniya'i min duni, itu terhadap orang-orang kaya yang secara keilmuan jauh di bawah dia, tunduk dia. Ya, orang-orang seperti ini kepada orang-orang yang ilmunya selevel dengannya, dia berusaha untuk menampilkan keunggulannya. Mereka ini di bawah saya, nggak tahu apa-apa, belum banyak baca buku, masih sedikit buku yang nggak ngerti. Ya, tapi terhadap orang-orang agnia, orang-orang yang punya kekayaan, meskipun secara keilmuan orang-orang yang kaya itu di bawahnya, dia ya tawadhu, menundukkan dirinya, karena memang yang diincar itu, ya, yang diincar adalah harta dunia. Fahuwa lihalwaihim hadim, ya, untuk manisan-manisan yang datang dari orang-orang kaya itu, kunyahannya lincah dia untuk mengunyah manisan-manisan dari orang kaya ini, punya kemampuan yang cukup tinggi. Lihalwaihim hadim, pada saat yang sama walidinihi hatim, tapi dia siap untuk menghancurkan agamanya. Fa'amallahu ala hadha khubrah, maka Allah akan butakan dia. Allah akan buat dia asalnya akan mencoba kepiawaiannya untuk berdalih, berargumen, pokoknya pendapatnya tampak seperti benar, ya, tampak seperti tidak salah, ya, tapi dengan cara begini, fa'amallahu ala hadha khubrah, Allah akan, jadi akhirnya yang asalnya dia punya pengetahuan, karena pengetahuannya dipakai untuk itu, maka dia dibuat untuk nabrak sana nabrak sini, dan dia kehilangan basirohnya, kehilangan kebenaran yang sebelumnya sudah dia dapat. Jadi karena dia dalam berdebat ini harus menyusun dalil-dalil, akhirnya sampai pada sesuatu yang dia, kebenaran yang sudah dia pahami menjadi sesuatu yang dia yakini menjadi sesuatu yang lain. Fa'amallahu ala hadha khubrah, ya, pengetahuannya akan Allah hilangkan, Allah butakan dia tidak tahu lagi mana yang benar. Wa qata'a min atharil ulama atharoh, dan dia sudah tidak punya pengaruh positif yang diberikan oleh para ulama. Ulama itu punya pengaruh yang positif, punya pengaruh yang baik. Ini pengaruh baiknya sudah hilang, tidak punya dia itu. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wasahibul fiqhi wal aql, ya, dan orang-orang yang memang mencari ilmu itu untuk tafakuh, untuk dia tahu apa yang datang dari agama, apa yang hak, apa yang batil, apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. Wal aql, wasahibul fiqhi wal aql, dia mencari ilmu dalam rangka agar pemikirannya itu menjadi benar, ya, seperti itu. Orang yang seperti ini, kata Imam Jawhar sallallahu alaihi wasallam, dzu ka'abatin wa huznin wa sahar. Orang yang seperti ini, orang yang kalau Anda lihat, ini orang yang tidak terlihat seakan dia ada beban yang seakan ada beban yang sedang dia pikul. Karena merasa ini tanggung jawab berat, ini tidak sembarangan, dzu ka'abah. Jadi punya keanggunan, ya, wa huznin, dan ada kesedihan. Dia hati-hati, khawatir dia. Ilmu ini apakah sudah benar saya dapatkan? Kemudian begitu saya sudah dapatkan, apakah saya sudah menjalankannya? Apakah saya cuma pandai mengucapkannya, tapi saya tidak pandai mengamalkannya? Jadi dia meskipun berilmu, tapi dia hazin, dzu ka'abah, merasa punya tanggung jawab, takut, penuh dengan kesedihan, ya, wasahar. Dan orang-orang
pencari ilmu sejati ini adalah ahli bangun malam. Ya, malam-malamnya itu dipakai untuk dia bermunajat, berdoa, mendalami ilmunya. Qad tahannaka fi burnusih. Dikatakan bahwa dia ketika sholat itu ujung serbannya itu dililitkan di lehernya. Ya, kalau Anda lihat orang-orang yang bersorban yang sedang, para ulama itu kan dia kan pakai tahtal hanak, ya. Wa qamal lail fi hindisih, dan dia bangun malam, di tengah malam yang gelap itu dia bangun. Wa yahsya wajilan, dia selalu dalam keadaan khawatir dan takut. Da'ian, dia selalu berdoa minta keselamatan dari Allah. Musyfiqan mukbilan, ya, ala sya'ni, dia betul-betul sibuk dengan dirinya. Apakah saya ini sudah sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, yang sudah saya pahami? Mukbilan ala sya'ni, arifan bi ahli zamani, ya, dia tahu tentang ahli zamannya. Dia tidak buta zaman, tidak buta era. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia tidak hanya punya ilmu nukilan-nukilan kuno yang tidak bisa dia adaptasikan dengan zaman kekiniannya. Tidak, dia paham. Dia bisa mengaitkan. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Mustauhisan min awthaqi ikhwanih, ya, dan dia berhati-hati bahkan dari saudara-saudaranya yang paling terpercaya. Ini orang tidak sembarangan. Nah, para pencari ilmu yang seperti ini, fasyaddallahu min hadza arkanah, ya kan? Allah kuatkan ya sendi-sendi keilmuannya. Wa atahu yaumal qiyamati amanah, dan nanti di hari kiamat Allah akan berikan keamanan baginya. Ini adalah hadis yang cukup panjang yang berkaitan tentang macam-macam pencari ilmu. Jadi ada 3 ya, ada sahibul jahli wal mira, ada sahibul istitalah wal khatl, ada sahibul fiqhi wal aql. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Nah, kemudian Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berbicara tentang bagaimana ilmu itu sampai kepada manusia, ya, bagaimana ilmu itu sampai kepada manusia. Dan ternyata umat Islam itu setidaknya terbagi menjadi 3 kelompok ya, tentang bagaimana ilmu itu didapat. Ya, ada kelompok ahlul jabr, ya, kaum jababirah, ya, ada al-mufawwidhah, ya. Ya, jadi Qadariyah, Jabariyah, ya, ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah. Itu tentang bagaimana ilmu diterima oleh seorang manusia, mereka punya pandangan yang berbeda. Seperti apa itu? Ya, ini supaya kita tahu ya apa yang sedang perselisihkan oleh kelompok-kelompok di dalam Islam. Kalau al-mufawwidhah, ya, kelompok al-mufawwidhah, ya, ahlu tafwid, ya, itu mereka berkeyakinan bahwa ilmu itu, ya, itu berdiri sendiri. Apa maksudnya pengetahuan itu berdiri sendiri? Mereka berkata, seandainya pintu-pintu alam gaib, ya, dan juga alam malakut itu ditutup, ya, artinya Allah lewat ilham kepada hamba-hambanya atau lewat perantara para malaikatnya atau para nabinya, para rasulnya, ya, seandainya Allah tidak tidak menyampaikan ilmu, ya, kepada hambanya melalui perantara-perantara tadi itu, dan menutup katakanlah akses alam gaib ke alam manusia, seandainya seperti itu, lastata'al insan ayyantahiya minal muqaddimat dzatiha ilan nata'id. Manusia itu dengan akalnya, dengan kemampuan berpikirnya, dia bisa sampai pada hal-hal yang bahkan dibawa oleh para nabi itu. Jadi tidak perlu dengan dengan alam gaib, tidak perlu ilmu itu dibawa dari alam gaib melalui para nabi, para malaikat, atau melalui ilham yang langsung Allah berikan kepada Allah. Tidak. Seandainya pun
hubungan antara alam zahir ini ditutup dengan alam batin, ya. Alam syahada ini ditutup dari alam ghaib. Manusia yang di alam syahada ini mampu untuk sampai pada apa yang seharusnya datang dari alam al-ghaib. Jadi mereka menganggap bahwa manusia itu dalam hal berpengetahuan mereka itu independen, mereka bisa meraih pengetahuan sendiri, ya. Dengan akal, dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka pelajari di dunia, mereka bisa sampai pada ilmu-ilmu itu. Sementara kelompok Jababirah mengatakan bahwa tidak, ilmu itu sepenuhnya dari Allah. Jadi manusia itu belajar, menuntut dan lain sebagainya itu hanya semacam apa ya? Semacam pencarian ilmu yang tidak hakiki. Tapi pada hakikatnya ilmu itu datangnya dari alamul ghaib. Jadi tidak ada artinya manusia belajar, menuntut ilmu itu tidak ada artinya. Ilmu yang hakiki itu yang datang dari Tuhan. Jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang sana mengatakan bahwa akal manusia ini, kemampuan manusia ini sedemikian luar biasanya sehingga manusia bisa mencapai ilmu-ilmu dengan sendirinya, tidak perlu bantuan alamul ghaib. Sementara yang ini, kalau tidak dari alamul ghaib, manusia mau belajar kayak apa, mereka tidak akan sampai kemana-mana, ya. Jadi kalau manusia belajar apa itu hanya syarat-syarat saja, nanti yang akan berikan ilmu itu Allah nanti. Jelas ya perbedaannya, ya? Nah, sementara pengikut Ahlul Bait, kita ini kan la jabra wala tafwid bal amrun bainal amrain. Ya, kita tidak berpendapat bahwa manusia dengan sendirinya mampu mencapai pengetahuan, tidak. Tapi kita juga tidak mengatakan bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak. Semua di tempatnya itu penting, ya. Kata Al-Imam Al-Khumaini dalam hal ini, innal muqaddimat, ya, dzatu daurin i'dadi lin nafs. Manusia ketika menuntut ilmu, mencari, ya, memaksimalkan apa itu panca inderanya, ya, eksperimennya, observasinya, kajian-kajiannya, telah-telahnya, baik dengan indera maupun dengan dengan akal dan hatinya, ya, itu merupakan daurun i'dadi lin nafs. Emang itu adalah muqaddimah yang harus dia jalani litalaqil ulum al-mufadha 'alaiha min al-mabadi' al-'aliyah al-ghaibiyah, ya, agar dia kemudian siap untuk menerima ilmu-ilmu yang datang dari sumber-sumber yang tinggi, yang ghaib, ya, sumber ilahiyah, ghaibiyah. Nah, kalau manusia tidak melakukan muqaddimat tadi ini, mereka tidak punya kesiapan untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia perlu memaksimalkan panca inderanya, akalnya, hatinya, segala macam kemampuannya untuk memahami sesuatu. Nanti setelah itu mereka menjadi siap untuk mendapatkan al-ulum al-ghaibiyah al-ilahiyah. Sedikit supaya kita paham ini, ya, tentang ini, ya. Itu di Al-Quran dua hal ini disebutkan. Man jahadu fina. Jadi muqaddimat harus kamu lalui, kamu harus belajar, kamu harus berusaha untuk mengetahui, maksimalkan kemampuan yang Allah berikan padamu, akalmu, ya, panca inderamu, hatimu, maksimalkan, pokoknya maksimalkan. Tapi kalau kamu sudah memaksimalkan itu, baru nanti lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu tidak jahadu fina, tidak ada ini lanahdiyannahum subulana, karena harus ada jahadu fina baru lanahdiyannahum. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Jadi dua-duanya penting. Atau ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kamu harus bertakwa untuk dapat makhraj, untuk dapat jalan keluar, untuk dapat solusi. Solusi kamu tidak bisa memastikan solusi, tidak bisa. Solusi dari Tuhan. Jadi kalau ada orang mau mencari solusi, mau cari jalan keluar, sia-sia dia. Dia siapa untuk tahu solusi dari permasalahan? Tidak. Yang perlu kamu lakukan, kamu bertakwa. Kamu harus di jalan Tuhan. Jalankan semua perintahnya, hindari semua larangannya. Jadi kalau kita memastikan diri kita bertakwa, kan bisa kan kita kan. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa saya bisa mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan, tidak mungkin. Tapi pastikan dirimu takwa, nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Apakah kalau kita kerja kita pasti bisa memastikan kita dapat uang? Enggak. Kamu pokoknya kerja. Jangan mengambil hak orang lain, jangan curang, jangan berdusta, jangan menipu. Pokoknya kamu kerja. Nanti Allah yang akan berikan rezekinya. Ya. Nah, dalam riwayat dijelaskan seperti ini. Laisal ilmu bikathrati ta'lim. Ya. Ilmu itu bukan dengan banyak belajar, bukan dengan itu. Walaupun taklim itu adalah muqaddimah ya, tapi kita tidak membatas, tidak mengisolasi ya ilmu itu pada taklim. Taklim ini hanya muqaddimah ya. Jadi tidak punya peran yang sifatnya independen, dia hanya muqaddimah. Laisal ilmu bikathrati ta'lim bal huwa nurun, tapi ilmu adalah cahaya yakdhifuhullahu fi qalbi man yasha, yang akan Allah berikan, Allah akan taburkan di hati siapapun yang dia kehendaki. Tentu dalam hal ini kehendak Allah tidak diskriminatif ya, kehendak Allah itu sesuai dengan keadilan, sesuai dengan, artinya tidak akan tidak akan ada yang dizalimi dalam hal ini ya. Jangan ketika Allah itu akan berikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki, ya kalau gitu pilih-pilih Tuhan, bukan begitu. Jadi kehendak Tuhan tidak diskriminatif. Tuhan itu tidak pernah tidak adil. Jadi ketika Allah berkata bal huwa nurun yaghrifuhullahu fi qalbi man yasha, kehendak Allah sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Tidak mungkin ada yang dizalimi. Makanya kan, siapa yang akan dapat ilmu? Yang melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh tadi itu. Jadi kalau muqaddimatnya sungguh-sungguh, maka dia akan dapat cahaya yang Allah akan taburkan di hatinya. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, kemudian Imam ini berbicara tentang al-malakut al-a'la dan al-malakut as-sufla. Beliau menjelaskan seperti ini. Setiap orang ya, setiap jiwa yang punya hubungan dengan al-malakut al-a'la dan dengan alam para malaikah ya, takunul ilqaat ilaiha min nau'il fuyudat al-mulkiyah. Jadi kalau orang itu jiwanya itu punya hubungan dengan malakut a'la, maka dia akan mendapatkan ilqaat ya, maksudnya ilmu-ilmu ya dari malakut a'la. Dan ilmu yang dari malakut a'la itu adalah al-ulum al-haqiqiyah, ilmu yang betul-betul ilmu. Tapi kalau kemudian manusia itu menautkan jiwanya pada al-malakut as-sufla, pada alam jin, pada alam setan ya, pada jiwa-jiwa yang busuk ya. Jadi manusia itu, Anda mau menautkan jiwa Anda ke siapa? Kalau Anda tautkan jiwa Anda ke Tuhan, ke para nabi, ke para rasul, ke para imam suci, ke para malaikat, ini al-malakut ala-ala, maka Anda akan mendapatkan ilmu hakiki. Tapi kalau Anda menautkan ya jiwa Anda pada al-ajinna, jin ya, kemudian asyayatin ya, setan-setan, atau an-nufus al-khabitha, pribadi-pribadi yang tidak baik, meskipun punya pengetahuan, punya ilmu dan lain sebagainya, kalau Anda tautkan diri Anda pada mereka, maka ilmu yang Anda dapat adalah ilmu-ilmu yang sifatnya juga sufla, dan itu bukan ilmu hakiki, ilmu tipu-tipu. Itu seakan-akan ilmu tapi bukan ilmu. Ilmu yang hanya akan berakhir pada bencana dan kebinasaan dan kerugian Anda. Dan sekarang ini kan pertarungan kan, kalau kita lihat dunia, jadi manusia itu kadang-kadang mau mengambil pengetahuannya dari siapa? Apakah dari al-malakut ala-ala atau dari al-malakut as-sufla? Dan tidak jarang orang kemudian mengambil ilmunya dari al-malakut as-sufla. Makanya kan kita dengar sekarang ini populer orang kemudian menjadi para penyembah setan dan lain sebagainya. Dapat sesuatu, dapat kemampuan, ya, dapat hal yang dianggap ini sesuatu di dunia, tapi itu adalah kepalsuan, akan berakhir pada kebinasaan dan kehancuran. Makanya jangan pernah kita menautkan ya pengetahuan kita dari al-malakut as-sufla, kita tautkan pada al-malakut al-a'la. Al-malakut al-a'la boleh jadi tidak instan, boleh jadi ada banyak tantangannya, ada banyak rintangannya, perlu sabar, perlu hati-hati. Kita tidak bisa mengumbar hawa nafsu sembarangan. Perlu banyak syarat, perlu penuh kehati-hatian. Tapi
Kalau Anda tautkan diri Anda pada al-malakut ala akan berakhir pada kebahagiaan yang abadi dan hakiki. Ilmu Anda juga akan yang Anda akan dapatkan adalah ilmu yang hakiki, al-ulum al-hakikiyah. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif ya, kemudian berbicara tentang definisi apa sih ilmu yang hakiki itu. Ya, dikatakan kata Imam Khumaini bahwa manusia untuk mendapatkan ilmu yang hakiki, dia harus melakukan pembersihan jiwa, penyucian jiwa, mengikhlaskan niat, ya. Kemudian juga membenarkan apa yang menjadi tujuannya dalam mencari ilmu itu. Itu adalah syarat utama untuk seseorang sampai pada ilmu yang hakiki. Ya, karena apa? Karena kata Imam Khumaini, seseorang itu dengan melakukan pembersihan dan penyucian jiwa, maka hubungannya dengan al-mabadi al-aliyah, dengan al-malakut al-a'la itu akan terbuka. Ya, dan dia akan dengan mudah mendapatkan al-ilqa'at al-ghaibiyah minal malakut al-a'la. Makanya di Al-Quran ada ayat ittaqullah. Tadi kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu tok, takwa itu memang di antara ketakwaan akan menghasilkan kepada kita solusi dan jalan keluar. Ketakwaan akan menghasilkan rizki yang bahkan tidak kita sangka dari mana. Tapi ketakwaan bukan hanya urusan ini. Di Al-Quran dikatakan ittaqullah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Nanti kalau Anda bertakwa, itu adalah Anda semacam menyiapkan diri Anda untuk mendapatkan pengajaran ilahi, ta'lim ilahi. Luar biasa kan? Yang saya baca ini ayat Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena apa? Karena takwa itu menjadikan jiwa itu bersih dan ketika jiwa bersih, jiwa itu akan terkait dengan alamul ghaib yang suci, alamul ghaib al-muqaddas. Dan baru kemudian dia akan punya kesiapan, punya kelayakan untuk mendapat at-ta'lim al-ilahi wal ilqa ar-rahmani, kalau bahasanya Imam Khumaini. Ya. Kita kan selama ini kan tahu kan Allah itu wajibul wujud kan. Allah itu keberadaannya itu bersifat wajibul wujud, ya. Pasti keberadaannya. Ketika Tuhan keberadaannya pasti, itu seluruh sifat Tuhan juga pasti. Jadi Allah pasti Rahman, Allah pasti Rahim, Allah pasti Adil, Allah pasti Maha Pengampun, Allah pasti Pemurah. Ya. Jadi tidak ada Allah kikir, tidak mungkin. Karena dia wajibul wujud. Jadi dia pasti dermawan. Tidak pernah tidak dermawan dia. Tidak pernah tidak baik Allah itu. Tidak pernah tidak adil Allah itu. Ya. Itu bedanya wujud Allah dengan wujud kita kan. Kalau wujud Allah sempurna, maha sempurna. Karena itu begitu Anda sampai pada titik takwa, Anda tidak pakai nanti kalau seseorang sudah bertakwa, dia dapat tidak ta'lim ilahiyah. Loh, begitu Anda takwa, pengajaran langsung datang. Ya. Jadi ibarat ketika hujan turun itu, Anda di bawah atap rumah, untuk dapat guyuran hujan, Anda cukup tinggal keluar. Anda pasti dapat guyuran hujan. Jadi keluar ini Anda cukup bertakwa. Ketika Anda bertakwa, Anda dapat semuanya dari Allah SWT. Jadi rahmat Allah, kemudian ampunan Allah, pemberian Allah, semuanya itu tidak pernah putus. Karena dia wajibul wujud. Tidak ada kadang Allah memberikan, Allah selalu memberi. Tinggal kita perlu pastikan diri kita pada sasaran pemberian. Dan sasaran pemberian itu diletakkan pada ketakwaan. Anda dapat jalan keluar, Anda dapat rezeki, Anda dapat ilmu, Anda dapat segala-galanya dengan takwa. Jadi kata Imam Khumaini, takwa itu akan menyucikan jiwa. Dan kalau jiwa Anda suci, Anda langsung mendapatkan ta'lim ilahi, tidak pakai nanti. Ya. Jadi kalau kita belum dapat ta'lim ilahi, ya, itu berarti kita belum bertakwa. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa
wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Nah, Imam Khomeini kemudian berkata, jika Anda mencari ilmu itu untuk diri Anda, untuk keunggulan, untuk popularitas, untuk untuk dunia, untuk kekayaan, ya. Jika Anda mencari ilmu untuk itu, kata Imam Khomeini, wa idza kana al-insan li ajli ta'miri nafsi wa ma'kali wa mashrabi wa ananiyatihin nafsaniyah munsharifan ila tahsilil ulum. Kalau manusia nyari ilmunya untuk itu, ya, untuk kepentingan dirinya seperti keunggulan, popularitas, ya, ketenaran dan lain sebagainya, atau untuk makanannya, minumannya, maksudnya untuk hartanya, atau untuk egonya, ya, maka tujuannya adalah mencari ilmu sudah bukan ilahi lagi. Dan kalau tujuan mencari ilmu bukan ilahi, yang akan dia dapat apa? Bukan al-ilqaat ar-rabbaniyah. Dia menempatkan dirinya pada al-ilqaat asy-syaitaniyah. Sudah pasti yang Anda dapatkan hal yang jadi ketika Anda seperti itu, Anda mencari ilmu untuk diri, untuk popularitas, untuk harta dan lain sebagainya, untuk kepentingan pribadi Anda, untuk ego Anda, untuk kesombongan Anda, ya, maka yang akan memberi Anda ilmu adalah syaitan. Anda bukan sasaran al-ilqaat ar-rabbaniyah. Kalau Anda mencari ilmu untuk mendapat keridhaan Allah, baru Anda akan mendapat al-ilqaat ar-rabbaniyah. Jadi salah sendiri Anda menempatkan diri Anda pada guyuran ilmu atau taburan ilmu dari syaitan. Nah, dikatakan bahwa ilmu itu bukan hanya kita mengumpulkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip atau istilah-istilah saja. Bukan itu, ilmu itu bukan itu. Ilmu itu dikatakan ilmu ketika ilmu itu bisa mengantar Anda pada raf'ul hujub. Anda bisa menyingkap sitar-sitar kegaiban ini. Hijab-hijab kegaiban itu baru ilmu. Kalau ilmu tidak mengantar Anda pada raf'ul hujub, ya, Anda tidak sampai pada membuka pintu ma'rifat Allah, ya, maka ilmu itu tidak ada artinya bagi Anda, ya. Jadi ilmu yang dikatakan ilmu adalah ilmu yang bisa menjadi pelita hidayah, ilmu yang bisa mengantar Anda pada as-sirat al-mustaqim, ilmu yang bisa mengantar Anda pada at-taqarrub ilallah, ilmu yang mengantar Anda pada daru karamatillah, ya, itu baru ilmu. Dan selain itu, ilmu-ilmu yang tidak mengarah pada hal-hal yang saya sebut tadi itu, meskipun di dalam dunia ini hal itu juga disebut ilmu, tapi pada hakikatnya itu hanya gambarnya ilmu, bukan hakikat ilmu, ya. Mungkin orang-orang yang seperti itu di tengah-tengah orang-orang yang suka berdebat dianggap, wah, ini pandai, ini luar biasa, kemampuannya luar biasa, padahal dia jauh dari ilmu yang hakiki. Dia cuma dapat nama di tengah-tengah manusia, tapi dia bukan apa-apa, dan dia merasa sesuatu, sementara bukan apa-apa dia merasa sesuatu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, di kalangan orang-orang yang tidak tahu dianggap ini minal ulama, minal urafa, minal fuqaha, padahal dia tidak dapat apa-apa dari yang seharusnya ilmu, ya, yang seharusnya menjadi hasil daripada ilmu. Nah, dalam hal ini kan kita sering mendengar juga bahwa kalau kita tidak hati-hati, maka ilmu itu justru akan menjadi hijab. Jadi orang bodoh yang sampai pada hakikat ilmu itu jauh lebih banyak daripada orang pintar yang tertutup oleh ilmunya untuk sampai pada hakikat ilmu. Hati-hati ini. Yang ini mengatakan setelah hijab-hijab ini tersingkap, ya kan, dan alam malakut tersingkap, ya, dan seseorang itu telah bangun dari tidurnya, dia tahu, ternyata saya yang dulu merasa pandai, merasa pintar dan dianggap oleh orang-orang pintar, ternyata saya hanya mendapatkan kebodohan dan kejahilan. Saya jauh dari ilmu yang hakiki. Nanti akan terjadi seperti itu.
Ada kan dalam riwayat dikatakan an-nasunia, manusia itu tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau mati mereka baru sadar. Nanti dia tahu, oh ternyata saya nganggap diri saya dulu sesuatu, ternyata setelah kematian dia tahu dia bukan apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa, nol, zong nilainya. Ya, dalam hal keilmuan ternyata dia zong. An-nasu niyam wa idza fa idza matu intabahu. Jadi setelah kematian kebenaran banyak tersingkap. Sitar-sitar akan tersingkap dan di situ akan ketahuan siapa yang ahlul ilm sejati dan siapa yang cuma ahlul jahli wal mira. Ya, sebenarnya dia orang-orang bodoh yang pintar berdebat gitu aja. Ya. Dan manusia akan dipermalukan ketika seperti itu. Yang Muni berkata, ada orang-orang yang belajar 50 tahun atau lebih daripada itu, 60, 70 tahun ya. Ya. Dan dia menganggap bahwa mereka telah mencapai sesuatu dalam keilmuan, ternyata mereka salah. Ya. Nah, mereka tidak dapat apa-apa selain tertipu oleh tipu daya setan dan nafsunya. Nah, hati-hati ya, hubun nafas ya bisa menjerumuskan manusia. Selanjutnya, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa pencari ilmu itu dibagi menjadi dua. Ya, jadi bahkan 3 tadi itu pun, yang 2 kan itu pun bisa kita bagi menjadi 2. Kita lihat riwayat ini akan menjadi jelas. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, man aradal haditha limanfa'atid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Ya, barang siapa yang menginginkan hadis, ya dalam hal ini adalah hadis tentang ilmu ya, tapi untuk dunia, limanfa'atid dunya. Man aradal haditha limanfa'atid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Dia tidak dapat apa-apa dari akhirat. Wa man arada bihi khairal akhirah, ya, barang siapa yang dari hadis tadi itu dia menginginkan kebaikan akhirat, a'tahullahu khairad dunya wal akhirah. Allah akan berikan padanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, jadi orang-orang tadi itu ya, yang ahlul jahli wal mira adalah orang-orang yang bahkan dia itu akan sampai pada titik menolak kebenaran demi pendapatnya. Karena dia sudah terlanjur berpendapat seperti ini, ya, untuk mempertahankan pendapatnya dia harus menolak sekian banyak kebenaran dengan bertipu muslihat dengan pengetahuan yang dia miliki. Nah, kita akan masuk pada bagian berikutnya yang berbicara tentang mafasidul mira wal jadal. Ya, jadi efek-efek buruk daripada perbantahan dan perdebatan. Ya, maka itu sebenarnya ahlul ilm itu dilarang untuk berdebat ya, untuk kemudian berbantahan. Jangan. Anda kalau dialog, berdiskusi dalam rangka mencari ilmu, bagus. Tapi kalau Anda menang-menangan dalam pendapat, Anda tidak akan kemana-mana. Yang ada nanti Anda akan mengingkari bahkan kebenaran yang sudah Anda ketahui. Karena Anda sudah terbawa oleh nafsu berdebat ya, dan tidak ingin kalah dalam berdebat. Dalam kitab Al-Kafi, riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dikatakan bahwa beliau menukil ya dari ayah-ayahnya, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, katanya Ali, iyyakum wal mira. Ya, hati-hati kamu dengan berbantah-bantahan, berdebat. Wal khusuma, ya, perdebatan yang bernuansa permusuhan ya. Sehingga bantah-bantahan ini bernuansa permusuhan. Fa innahuma, ya, jadi berdebat dan bermusuhan itu yumridanil qulub, akan membuat hati menjadi sakit alal ikhwan, terhadap saudara-saudara kita sendiri. Ya. Jadi kan apalagi sekarang ini kan era medsos dan lain sebagainya. Setiap ada perbedaan pendapat di antara masyarakat itu
ketika digiring pada perdebatan, pada berbantahan, akhirnya mereka saling benci. Hati mereka menjadi sakit. Mereka sudah tidak suka lagi kepada saudaranya, kepada kawannya, kepada tetangganya, ya. Kenapa? Karena mereka sudah dibuat bermusuhan dengan perdebatan. Ya, betapa hal-hal yang diperdebatkan di media sosial itu apapun, tentang apapun itu menciptakan penyakit-penyakit hati dan permusuhan di antara kita. Iyyakum wal mira' wal khus fa innahuma yumridunal qulub al ikhwan wa yambutu alaihim an-nifaq. Dan nanti timbul kemunafikan, sifat hipokrit, ya. Kita padahal sangat benci tapi kita sok memuji, ya. Akhirnya menjadi seperti itu. Riwayat lain dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, iyyakum wal khusuma, kamu jangan sampai bermusuhan. Fa innaha tashghalul qalb, itu akan menyibukkan hatimu. Wa turithun nifaq, akan melahirkan kemunafikan. Wa taksib ad-dhaghain, ya, dan akan menghasilkan banyak kedengkian. Ya. Kamu bermusuhan, kemudian berdebat, berbantahan, kamu tidak dapat apa-apa kecuali kamu akan menimbun kedengkian demi kedengkian. Ya. Menyimpan kebencian demi kebencian dalam hatimu, dan itu penyakit. Dalam riwayat lain, Al-Imam Ja'far Shadiq berkata, qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi, bahkan Allah lewat Jibril meminta agar Jibril berkata kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, iyyaka wa mulahatar rijal. Rasul pun rasul yang keilmuannya itu paling tinggi, ya, bahkan dia adalah ahlul hikmah min ahlil hikmah dan tahu segala-galanya, ya. Tidak ada yang ilmunya melebihi Rasul, bahkan Rasul pun dilarang untuk berbantahan. Jadi sebenarnya berbantahan ini tidak menghasilkan apa, meskipun Anda orang yang paling pandai, kalau Anda masuk dalam perbantahan, Anda tidak akan berarti apa-apa, ya, seperti itu. Sebab orang yang memang masuk dalam perdebatan dan berbantahan, kebenaran tidak akan merubah mereka. Ingat kan ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang itu untuk memanggil pohon kurma agar mereka meyakini kenabian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang datang itu adalah ahlul jidal, ahlul mujadalah. Rasul tahu bahwa percuma, meskipun nanti aku panggil pohon kurma itu datang padaku, kamu tidak akan berubah. Dan benar kan? Dalam rangka itmamul hujjah, akhirnya pohon kurma yang paling besar itu sesuai permintaan mereka dipanggil oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma itu benar-benar datang menghadap Ar-Rasul. Diminta untuk separuhnya datang, separuhnya kembali, diminta untuk menunjukkan untuk membungkuk kepada Ar-Rasul. Pohon kurma itu membungkuk kepada Ar-Rasul sampai katanya daun-daunnya itu mengenai punggungku. Setelah selesai semuanya, luar biasa sihirmu wahai Muhammad. Ya, alih-alih orang ini kemudian menerima fakta yang dia lihat, realita mukjizat yang dia lihat untuk mengimani Ar-Rasul, mereka tinggal mengatakan, karena mereka ahlul jidal, orang yang ahli dalam perbantahan kan, ya. Jadi gampang saja dia katakan, luar biasa sihirmu wahai Muhammad, dalam rangka untuk tidak menerima Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gampang. Ahlul jidal itu bahkan berhadapan dengan Nabi pun dia dengan mudah mematahkan mukjizat yang ditunjukkan oleh Ar-Rasul, ya. Kebenaran yang dibawa Rasul tidak akan berubah, tapi orang ini dengan mudah menolak kebenaran. Luar biasa sihirmu wahai Muhammad. Selesai permasalahan. Dan mereka kemudian sambil ketawa-ketawa, ternyata tukang sihir. Dia bisa manggil pohon, tukang sihir, tukang tenun. Ya, perewangannya banyak ini. Ya, kayak gitu-gitulah. Jadi selesai. Ya, kenabian dengan jidal dihancurkan. Padahal yang hancur ya mereka sendiri. Nah, jadi sampai Jibril berkata kepada Rasul, iyyaka wa mulahatar rijal. Meskipun engkau seorang nabi, jangan pernah engkau masuk dalam perbantahan, tidak memberikan hasil apa-apa. Nah, Imam Humaini kemudian dalam poin ini dia membedik satu permasalahan yang penting. Kata beliau, hati-hati dengan perbuatan-perbuatan buruk.
perbuatan-perbuatan buruk yang kamu lakukan itu jangan dikira berlalu begitu saja, enggak, dia berefek pada hatimu. Keburukan itu punya efek pada hati. Hatimu ini sesuatu yang bersih loh ya. Kalau kamu berbuat buruk akan berefek pada hatimu. Dan kamu harus hati-hati. Karena kamu ini juga dari alam dunia. Alam dunia ini adalah alam syahwat, alam amarah, ya. Alam bisikan-bisikan setan, ya, tipuan-tipuan setan, ya kan. Jadi kalau kamu udah hati-hati, kamu juga punya potensi dalam dirimu tuh, ada potensi untuk kamu memperturutkan syahwat, ya, memperturutkan amarah, emosi dan lain sebagainya, untuk melakukan hal-hal yang buruk. Iya. Kadang-kadang seorang itu jalan pintas dalam rangka dia meraih sesuatu, dia terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan syaitani dan kejahatan, entah dengan menindas, dengan menjajah, dengan memaksa, ya, dengan mengintimidasi, dengan mengancam, dengan membunuh bahkan, untuk sampai pada apa yang dia kehendaki. Ya, orang kadang-kadang hanya supaya warisan 1-2 rumah menjadi miliknya saja, dia berusaha untuk membunuh ahli waris yang lainnya. Hati-hati, Anda di alam dunia, alam syahwat, alam amarah, alam keserakahan, alam ketamakan. Kalau Anda hati-hati, Anda akan jatuh dalam hal seperti itu. Dalam riwayat dikatakan inna syaitan yajri majrad dam min bani Adam. Setan itu, pengaruh-pengaruh buruk itu, ya, itu seperti aliran darah dalam diri Anda. Dia mengalir dalam setiap aliran darah Anda. Jadi jangan dikira ya pengaruh buruk dari luar Anda ada di dalam sini. Mereka tidak bisa maksa kita untuk berbuat buruk. Tapi kalau kita tidak tegas, tidak memegang kendali atas diri kita, kita akan hanyut dalam bisikan-bisikan kejahatan dan keburukan. Riwayat mengatakan inna syaitana yajri majrad dam min bani Adam. Setan itu mengalir seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Seperti aliran darah. Bagaimana darah itu tidak terpisah dari kita? Setan juga pengaruhnya seperti itu. Nah, kita lanjut sedikit ya sampai 1 jam. Kemudian di bagian berikutnya Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berbicara tentang pengaruh buruk dari pergaulan buruk. Apa? Pengaruh buruk dari pergaulan buruk. Riwayat dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, la yambaghi lil mar'il muslim ayyu akhiya al-fajir. Dikatakan di sini bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh ya berbaikan ya, atau berteman dengan orang yang fajir, pelaku maksiat, pelaku dosa. Jangan berteman loh. Ini bukan berarti Anda tidak boleh ngomong loh ya. Anda bukan dikatakan putus hubungan, jangan. Anda boleh Anda menyapa siapapun. Ya, tapi Anda berteman dengan orang fajir jangan. Bercengkrama dengan orang fajir, pelaku maksiatan jangan. Anda bergaul dengannya jangan. Kenapa? Fa innahu, ini loh hati-hati ya. Orang fajir itu seperti ini. Yuzayyinu lahu fi'la. Jadi orang fajir itu punya kemampuan untuk ketika Anda berbuat buruk, ya, Anda nanti akan menganggap bahwa perbuatan buruk Anda ini adalah kebaikan, adalah kebenaran. It's okay, tidak apa-apa saya berbuat seperti ini. Orang fajir itu karena dia pelaku kejahatan dan keburukan, dia punya kemampuan untuk menjadikan kita menganggap perbuatan buruk sesuatu yang baik. Ditazyin sama dia, dihiasi perbuatan buruk itu. Wa yuhibbu ayyakuna mithlah. Orang fajir itu juga ingin menjadikan orang lain fajir sepertinya. Dia tidak ingin sendirian. Dia tidak ingin hancur sendirian. Dia ingin orang lain juga hancur sepertinya. Contoh ya, tidak sedikit wanita-wanita yang sudah jatuh ke dalam dunia yang tidak suci. Dia melihat wanita-wanita yang suci, dia iri, dia ingin menghancurkan wanita-wanita lain agar seperti dia. Ya, dan maraknya terjadinya hal-hal yang seperti itu yang saya tidak mungkin sebutkan di sini ya akibat adanya orang-orang yang sudah jatuh di lubang keburukan ini, kemudian dia ingin mengajak agar orang lain juga jatuh dalam lubang itu sepertinya, agar dia tidak sendirian. Sebanyak mungkin orang yang seperti dia semakin merasa berhasil. Fajir, hati-hati. Jangan berteman dengan orang fajir. Anda berteman dengan pencuri, tidak lama Anda akan menjadi pencuri.
Anda berteman dengan penipu, tidak lama Anda akan menjadi penipu. Anda berteman dengan pembunuh, tidak lama Anda akan menjadi pembunuh. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa yuhibbu ayyakuna mithlah. Orang fajir ingin agar orang lain sepertinya. Wa la yu'inuhu ala amri dunya wala amri ma'adi. Dan orang yang fajir itu sebenarnya dia tidak ingin menolong orang itu dalam urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya, apalagi urusan akhiratnya. Sebenarnya dalam urusan dunia pun dia tidak ingin menolong Anda, dia hanya ingin Anda seperti dia. Buruk seperti dia, hancur seperti dia, busuk seperti dia, jahat seperti dia. Wa madkhaluhu ilaihi wa makhrajuhu min indi syainun alaihi. Dan kalau Anda orang baik, Anda berteman dengan orang fajir, lalu lalangnya Anda dengannya itu sudah menjadi corengan tersendiri pada diri Anda. Cukup Anda bersamanya, itu sudah corengan pada diri Anda. Hati-hati, Anda seorang mukmin, Anda seorang muslim, Anda punya kehormatan, Anda punya harga diri. Jangan kotori harga diri Anda dengan bergaul dengan orang-orang fajir. Nah, selanjutnya, la yambaghi, riwayat dari Al-Imam Shadiq Azam, la yambaghi lil mar'il muslim ay yuakhi al-fajir walal ahmaq walal kadzdzab. Jadi selain kita dilarang untuk bermesraan atau bergaul mesra dengan orang fajir, jangan dengan orang yang ahmak, orang yang dungu, bodoh, jangan. Orang yang bodoh ini maksudnya dia bantu Anda, nanti dia akan menghancurkan Anda. Saking bodohnya dia tidak tahu apa yang manfaat bagi Anda dan apa yang bahaya bagi Anda. Kadang-kadang dia niat untuk menyampaikan manfaat pada Anda, karena kebodohannya dia menghancurkan Anda. Hati-hati. Walal kadzdzab, dan juga jangan bergaul dengan pendusta. Pendusta dari awal sampai akhir adalah bencana bagi Anda. Anda bergaul dengan pendusta, Anda sama dengan masuk dalam bencana. Ini insya Allah bagian akhir ya, untuk kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Tadi kan berbicara tentang pengaruh buruk orang lain kepada diri kita. Tapi yang lebih berbahaya dari pengaruh buruk orang lain terhadap diri kita adalah pengaruh buruk diri kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Orang lain yang buruk, Anda tidak buruk saja, ini pengaruhnya buruk bagi Anda. Bagaimana kalau yang berperilaku buruk adalah diri Anda? Kata Imam Khomeini, wal aham min kulli dzalik, dan lebih penting dari semua itu, ta'thiru ruhil insan min a'mali nafsih. Ya, keterpengaruhan ruh manusia dari perbuatan-perbuatannya sendiri. Jadi kalau Anda yang fajir, Anda fajir, ya berarti efeknya pada kerusakan jiwa Anda itu jauh lebih hebat daripada Anda berteman dengan orang fajir. Kalau Anda berteman dengan orang fajir, Anda tidak fajir. Anda berteman dengan orang fajir itu punya pengaruh pada jiwa Anda. Tapi kalau yang pelaku kefajiran adalah Anda, ya siap-siap Anda menerima kehancuran jiwa. Ya, jadi manusia ketika dia berbuat buruk, ya, berbuat kejahatan yang sedikit saja, itu punya pengaruh yang besar pada ruhnya. Apalagi kalau banyak. Ya. Dan kalau sudah begitu, ketika efek buruk itu datang dari perbuatan buruk kita sendiri, efek buruk pada ruh itu datang dari perbuatan buruk, ini pembersihannya tidak gampang. Kalau efek buruk dari orang lain, masih agak lumayan pembersihannya, karena tidak sejati kan dari orang lain menempel ya. Tapi kalau efek buruk dari diri kita, penyuciannya agak berat. Ya, jihadun nafsunya berlipat ganda beratnya, dan tidak gampang itu. Kita selamat dari diri kita sendiri. Makanya selamat dari orang lain aja tidak gampang, apalagi selamat dari diri sendiri. Kalau pelaku keburukannya, kejahatannya yang busuk adalah diri Anda, ya cepat-cepat Anda harus melakukan jihadun nafs yang dengan penuh kesungguhan. Nah, saya kira pada malam hari ini ya kita sampai di sini. Untuk kemudian hadis tentang macam-macam pencari ilmu ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.